Halo semuanya, di video ini aku mau sharing tentang persiapan untuk user assessment. User assessment ini adalah kegiatan untuk mewawancara user di mana kita menggali informasi tentang kebutuhan user terhadap sistem yang akan dikembangkan. Nah, user assessment ini merupakan kegiatan salah satu pekerjaan dari IT Business Analyst sebelum sebuah aplikasi atau sebuah sistem itu dikembangkan. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya aku tetap semangat untuk sharing tentang pekerjaan IT Business Analyst dan juga sharing-sharing tentang pekerjaan IT lainnya. Langkah user assessment yang pertama adalah atur jadwal dengan user. Yang kedua, siapkan list pertanyaan kamu sebelum bertemu dengan user. Yang ketiga, ketika kamu melakukan user assessment ini, dengarkan terlebih dahulu isu-isu yang disampaikan oleh user. Yang keempat, buat rangkuman dari hasil user assessment dan tuangkan juga hasil analisa kamu terhadap kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan di sisi sistem untuk mengatasi permasalahan yang sudah disampaikan oleh user. Yang pertama, atur ketemuan atau via telepon atau media komunikasi lainnya untuk melakukan user assessment bersama user-user yang terlibat. Pastikan user yang kamu hubungi adalah benar-benar user yang akan terlibat dalam sistem itu, dan user itu juga user yang paham teknis di lapangan dan paham dengan alur proses bisnis yang akan diterapkan ke dalam sistem atau aplikasi yang mau kita bangun. Selain itu, jika memungkinkan, undang salah satu dari pihak usernya, orang yang bisa membuat keputusan terhadap kesepakatan yang akan diambil untuk membuat keputusan terhadap alur proses atau terhadap prosedur yang mau diterapkan di proses bisnisnya, dan sehingga itu bisa disesuaikan dengan sistem yang mau kita bangun. Sistem yang akan kita buat akan menyesuaikan dengan proses bisnis tersebut. Jadi, sebaiknya ketahui user yang menjadi narasumber kita itu berada di bagian apa di perusahaan mereka dan apa keterkaitannya dengan sistem tersebut. Untuk poin yang kedua, itu kamu harus menyiapkan lebih dulu list pertanyaan sebelum dibawa ke user. Ini penting banget karena akan membantu mempersingkat waktu berlangsungnya user assessment juga, karena kita langsung membahas pada topiknya. Kemudian beberapa contoh pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, perlu dipastikan pertanyaannya adalah bagaimana kondisi existing system ini jika ada dan user sudah memakai sistem saat ini. Atau jika belum ada, maka tanyakan proses bisnis yang berjalan saat ini seperti apa. Pertanyaan kedua, bagaimana sistem yang mau dibuat akan menjadi seperti apa. Yang ketiga, tanyakan proses bisnisnya seperti apa, dan ini harus disepakati karena alur proses ini akan mempengaruhi alur yang ada di dalam sistem. Kalau ada perubahan alur pada proses bisnisnya, maka yang sudah disesuaikan sistem dengan proses bisnis juga harus dilakukan perubahan juga, dan ini biasanya effortnya cukup besar gitu. Pertanyaan keempat, pastikan usernya siapa aja yang akan memakai sistem ini, karena ini berrelasi dengan hak akses user. Untuk yang kelima, data apa saja yang akan diinput ke dalam sistem, ini juga harus diminta contoh datanya seperti apa. Pastikan contoh data yang diinput ke dalam sistem itu kita dapatkan informasinya secara jelas dan detail. Yang keenam, apa output dari sistem ini? Nah, itu juga harus diperjelas lagi dan mintakan contohnya kepada user. Misalnya, jika ada contoh dokumen atau hasil laporannya yang akan dikeluarkan dari sistem, maka itu harus kita minta juga. Oke, untuk poin yang ketiga dalam user assessment, ketika user assessmentnya berlangsung, itu kita dengarkan lebih dahulu isu-isu dan permasalahan yang disampaikan oleh user.
isu-isu ini biasanya berasal dari kondisi sistem atau aplikasi yang ada sekarang dan tidak bisa memenuhi kebutuhan user, sehingga inilah yang menjadi alasan kenapa user membutuhkan aplikasi yang baru. Isu yang kedua, biasanya aplikasi yang lama mereka gunakan itu sudah selesai kontrak dengan pengembang sebelumnya, sehingga yang saat ini sudah tidak bisa lagi dikustomisasi, jadi nggak bisa memenuhi kebutuhan mereka. Nah, kalau isunya seperti itu, maka tugas kita sebagai analis, sebagai pengembang selanjutnya adalah, maksudnya kita bukan pengembang selanjutnya sih, tapi kita mengembangkan yang baru, tapi kita sudah punya referensi. Nah, kita perlu mempelajari sistem yang sebelumnya itu, aplikasi yang sebelumnya sudah pernah dikembangkan oleh pengembang yang lain gitu. Nah, yang ketiga, biasanya isunya adalah cukup banyak pekerjaan-pekerjaan manual yang jadi dikerjakan oleh user, padahal sebenarnya pekerjaan-pekerjaan ini bisa diotomatiskan, bisa menggunakan sistem atau aplikasi. Step yang keempat untuk persiapan dan cara user assessment ini adalah buat rangkuman dari isu-isu tersebut dan sesuaikan dengan kemungkinan-kemungkinan yang dapat kita lakukan di sisi sistemnya. Jadi rangkuman ini penting banget karena kita sudah punya semua catatannya dan kita punya catatan dari kesepakatan terhadap alur proses bisnis yang akan dijalankan dan akan kita terapkan di sistem. Dan rangkuman ini juga perlu kita share, dan setelah kita dokumentasikan, kita share juga ke user-user yang terlibat dalam user assessment tersebut. Oke teman-teman, itu dulu sharing dari aku tentang persiapan dan cara untuk user assessment. Semoga apa yang aku sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman yang membutuhkan informasi tentang user assessment ini. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian yang juga membutuhkan tentang informasi ini. Thank you for watching and have a good one.